Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kita sampai hari ini. Tuhan menyertai kita dalam setiap hidup kita dan Tuhan memberikan kita izin untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran kita semua. Oke, terima kasih kita boleh hadir semua hari ini dalam proses pembelajaran ini. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, terpujilah Tuhan. Hari ini kami akan melanjutkan proses belajar mengajar kami ya Tuhan. Dan materi kami hari ini adalah pertumbuhan spiritual. Untuk itu Bapa, biarlah Tuhan menyertai kami, melindungi kami dalam proses belajar mengajar hari ini. Kami serahkan seluruh tubuh dan jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak akan memperjelas kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan keterampilan kita membuat karya yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh dewasa secara spiritual. Dan garis besar materi kita hari ini adalah pertumbuhan spiritual. Dan nanti kita akan menggali isi Alkitab tentang tokoh Daniel yang menjadi teladan bagi kita hari ini. Dan penilaian yang Bapak ambil dari kalian adalah penilaian sikap spiritual, sikap sosial, penugasan, tes tertulis, pilihan ganda, kinerja dan proyek. Persepsi hari ini, apakah kamu sudah mengembangkan sikap takut akan Tuhan dalam hidup sehari-hari? Oke, terima kasih buat jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak akan sampaikan ya sebagai stimulus, ya rangsangan bagi kita supaya kita lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Saya akan bertanya kepada murid, kepada anak kami, apakah kamu sudah bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus? Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Sudahkah kamu memiliki sikap takut akan Tuhan? Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Dan kita akan masuk dalam menggali isi Alkitab. Menggali Alkitab, khususnya tokoh Daniel yang kita ambil dari kitab Daniel pasal pertama sampai pasal yang kedua. Dan nanti yang harus kamu jawab, yang harus kamu cari dari ayat Alkitab, dari kitab Daniel adalah pengalaman apa saja yang diterima oleh Daniel dalam hidupnya ketika dia berada di kerajaan Nebukadnezar. Pada saat itu bangsa Israel dibuang, ya, dan mereka berada di kerajaan Nebukadnezar sebagai tawanan. Tentu Daniel kurang diperhitungkan dan tidak dihargai. Tapi nanti kita lihat apa kita cari dan kamu cari apa kira-kira yang dapat kita teladani dari Daniel. Yang kedua, apa yang dilakukan Daniel sehingga ia berhasil melewati semua tantangan itu. Daniel mengalami banyak tantangan di dalam kerajaan Nebukadnezar. Ya, dan yang berikutnya, bagaimana Daniel menjaga kekudusan hidupnya selama berada di lingkungan istana. Ada banyak godaan-godaan yang mencoba menjatuhkan iman Daniel. Dan kita lihat di sana, itu yang keempat, sebutkan nanti buat daftarnya faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan spiritual. Oke. Itu tugas yang harus kamu kerjakan sekarang. Dan pengumpulan datanya dari Alkitab dan sumber-sumber lain yang dapat dipercaya. Selanjutnya, pengolahan data itu tadi pertanyaan sudah disampaikan kepada kita. Ada 4. Dan
pembuktian nanti Bapak berikan waktu selama 15 menit untuk menggali isi Alkitab tersebut. Dan nanti kita akan simpulkan melalui presentasi dan pertanyaan demi pertanyaan. Dan kita akan membahas kembali materi kita yang sudah kita pelajari dalam proses pembelajaran hari ini. Dan Bapak yakin itu saja pembelajaran kita hari ini, sampai di sini waktu pembelajaran kita hari ini. Dan terima kasih buat kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Kami sudah melakukan proses belajar mengajar hari ini. Terpujilah Tuhan karena Tuhan menolong kami. Tuhan melindungi kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga proses pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dan secara khusus buat anak-anak kami, biarlah mereka bertumbuh secara spiritual. Mereka akan membangun hubungan mereka dengan Tuhan dengan baik, dan mereka praktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.